Bagaimana Anda melihat industri otomotif di tanah air ya, Iya. baik dari sisi domestik maupun dari sisi regional? Apakah boleh dikatakan kita sebetulnya kalau dari sisi daya saing sudah cukup mumpuni? Iya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Jadi kalau secara potensi kita harus lihat saat ini di Asia Tenggara, produsen otomotif terbesar masih tetangga kita Thailand dengan kapasitas 1,9 juta unit per tahun. Indonesia di nomor 2 1,3. Tapi tadi dengan transisi ke ICE, dari ICE ke EV, sebenarnya ada opportunity untuk mengubah situasi. Terutama kalau dilihat Indonesia ini kan 40% populasi ASEAN itu ada di Indonesia. Ya. Nah, itu ya harusnya opportunity ini kalau bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa jadi masa untuk membalikkan situasi ini. Dilihat nih kan saat ini Amerika masih memberikan kesempatan ya kepada seluruh negara untuk bernegosiasi ya. Masih ada sekitar ya 2 bulan lagi untuk terus melakukan negosiasi walaupun kita lihat belum diketok nih palunya seberapa besar tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat ke Indonesia. Jika pada akhirnya nanti ternyata begitu ya kita mendapatkan hasil yang boleh dikatakan kurang memuaskan, dampaknya ini akan seperti apa ke pasar kita? Sebenarnya ke otomotif sendiri, ekspor Indonesia ke US langsung kan belum ada saat ini. Memang ada ekspor ke Meksiko. Ya, salah satu pasar ekspor Indonesia adalah ke Meksiko. Artinya secara teknis sebenarnya memang secara teknis itu bisa. Secara logistik bisa gitu. Dari Indonesia kirim sampai ke benua Amerika gitu. Ya cuman memang kalau dilihat dampak di otomotif secara langsung tidak, tapi mungkin dampak di ekonomi makro itu yang akan berdampak. Kenapa? Karena otomotif kan high ticket item dan durable goods. Biasanya sangat berpengaruh oleh sentimen masyarakat. Kalau ada keraguan dalam sentimen masyarakat terhadap kondisi ekonomi, biasanya konsumsi high ticket item dan durable goods seperti otomotif ini ditunda gitu. Baik, tapi untuk saat ini untuk pelaku usaha ya di industri otomotif, apakah sudah mulai merasakan artinya ya boleh dikatakan ini kita sama-sama sedang wait and see ya dengan kebijakan yang ada di Amerika Serikat ini. Seperti apa sebetulnya yang dirasakan oleh para pelaku usaha di industri otomotif saat ini? Apakah sudah cukup artinya bisa menilai ini ke depan akan seperti apa situasinya? Apakah masih berada di momen wait and see atau was-was lah boleh dikatakan? Mungkin tergantung segmennya. Kalau kebetulan Autopedia bergerak di bidang kendaraan bekas, saat ini kami masih ekspansi. Dan kami melihat karena kondisi ekonomi yang tidak pasti ini kan menyebabkan non-performance loan di banking dan industri leasing meningkat. Nah, ini menyebabkan bisnis kami di wholesale meningkat, jadi malah kami nambah jaringan. Tapi kalau untuk otomotif mungkin yang EV masih nambah jaringan, masih ngembangin. Ya kita dengar BYD juga ada rencana ekspansi dan mungkin yang lain gitu, EV yang lain. Baik, jadi kalau dari sisi permintaan masih cukup optimistis begitu ya, kedepannya masih akan terus ada. Lalu selanjutnya dengan naiknya biaya impor mobil dari Amerika Serikat, apakah peluang untuk ekspor kendaraan dari Indonesia terutama ke pasar non-tradisional ini semakin terbuka kan? Juga kita sama-sama ketahui bahwa mungkin salah satu hal yang bisa dijadikan solusi adalah diversifikasi pasar gitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dilihat dampak dari Indonesia itu harusnya lebih kurang sama ya semua. Seluruh pemain otomotif itu terkena dampak yang sama. Tapi kalau untuk ekspor, kuncinya memang bagaimana Indonesia memposisikan daya saing Indonesia dibanding tetangga kita. Saat ini secara geografis, mungkin tetangga kita Thailand lebih strategis. Karena ada di posisi di tengah ASEAN dan secara logistik itu lebih efisien. Ternyata lebih efisien ya kalau dari Thailand ya? Karena supply chain-nya dari utara. Supply bahan bakunya mungkin sebagian dari utara, ekspornya juga dari utara. Baik, jadi letak geografis menentukan juga begitu ya untuk supply chain-nya lebih mudah atau tidak? Lebih mudah. Seperti kalau perjalanan kapal car carrier dari Jakarta ke Thailand aja bisa sekitar 6-7 hari. Jadi kita cara logistik kalah sekitar segitu. Ini otomatis juga berdampak pada biaya ya? Iya, ada dampak ke biaya dan lain-lain. Tapi Indonesia ada kelebihan lain. Indonesia punya potensi pasar yang besar dan penetrasi otomotif Indonesia kan masih sangat kecil. Di Thailand sudah 200 kendaraan lebih dari 200 kendaraan per 1.000 orang. Malaysia udah 400-an lebih. Indonesia di bawah 100. Jadi potensi secara population paling besar, artinya market base-nya lebih besar. Jadi kalau keputusan manufacturer menentukan lokasi produksi harusnya ditentukan oleh center of gravity kan.
mengenai potensi begitu ya. Seberapa besar potensi Indonesia untuk bisa menarik investasi relokasi pabrik dari Tiongkok begitu ya, akibat tekanan tarif dari Amerika Serikat ini, seperti apa Anda melihat ini? Harusnya tadi dari sudut market Indonesia paling besar. Kedua kan dari sudut input produksi, ya, sumber daya manusia, infrastruktur Indonesia sekarang udah jauh lebih baik. Jalan tol sudah sampai ke daerah-daerah. Jadi harusnya ini menjadi daya tarik ya untuk membuat kompetitifnya Indonesia di mata investor itu menentukan lokasi produksi Indonesia. Baik, tapi mungkin bukan hanya persoalan lokasi juga, mungkin SDM juga menentukan ya, bagaimana SDM kita begitu ya, bagaimana teknologi juga nampaknya memberikan pengaruh yang cukup luar biasa kepada relokasi pabrik. Betul. Nah, di mata investor seperti apa kesiapan Indonesia? Indonesia selama ini sudah punya kapasitas produksi 1,3 juta mobil. Tidak beda jauh dengan Thailand. Artinya secara sumber daya manusia tidak beda jauh juga gitu. Baik, artinya kita dikatakan berdaya saing ya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini kan sering sekali berdampak pada nilai tukar, termasuk misalnya nilai tukar rupiah ya atau kurs, dan ini tentunya akan memberikan pengaruh kepada harga komoditas. Bagaimana fluktuasi ini mempengaruhi dari harga dan juga suplai mobil di tanah air? Ya pasti ada impact ke harga mobil. Kenapa? Karena US dollar menguat dan yen-nya juga menguat ya. Kan salah satu sumber kita ada dipengaruhi oleh yen dan US dollar. Mungkin akan mempengaruhi daya kenaikan harga mobil.